Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Salma Al-Muknya Yahya, NPM 21100141, Fakultas Hukum, kelas 04, mata kuliah Hukum Agraria. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak milik. Pengertian hak milik. Menurut pasal 20 ayat 1, pengertian hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, atau terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan kata mengikat dalam ketentuan pasal 6. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa merupakan hak milik yang mutlak, tak terbatas, dan tidak dapat diganggu-gugat. Kata turun-temurun berarti bahwa hak milik atas tanah tersebut hanya berlangsung selama hidup pemegang hak tersebut. Akan tetapi, apabila terjadi peristiwa hukum, yaitu dengan meninggalnya pemegang hak milik, yang dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Peralihan hak milik. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak yang lain atau dialihkan dengan cara jual beli, tukar menukar, memberikan dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 UU PA yang menyatakan bahwa yang pertama, jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik tersebut, pengawasannya diatur dengan pemerintah. Yang kedua, jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung atau tidak langsung orang lain kepada seseorang warga negara yang di samping kewarganegaraannya Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, atau kepada suatu badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Terjadinya hak milik dapat disebabkan pada pasal 22 UU PA, yaitu yang pertama, hukum adat, misalnya melalui pembukaan tanah. Yang kedua, penetapan pemerintah, yaitu melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tanah. Yang ketiga, ketentuan undang-undang, yaitu atas dasar ketentuan konversi adanya hak originer dan derivatif. Hak originer adalah hak yang melekat pada manusia dan diciptakan satu paket oleh Tuhan dengan manusia itu sendiri. Yaitu hak derivatif adalah hak yang diciptakan oleh hukum. Jadi, hak orisinal ada sebelumnya hukum. Sedangkan hak derivatif munculnya setelah diciptakan oleh hukum. Pembebanan hak atas tanah terhadap hak tanggungan. Pembebanan hak menurut pasal 44 ayat 1 PP 24 tahun 1997 adalah pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, HP, dan hak sewa untuk membangun atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undang dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dari penjelasan sebelumnya dapat diartikan pembebanan hak sebagian pembebanan suatu hak atas tanah dengan hak lain yang di atasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.